ibarat seperti pencopet gitu ya. Jadi kita lagi jalan, uang kita bisa langsung diambil. Begitulah inflasi gitu. Nah karena itu pemerintah tentu dengan fungsi yang ada, APBD itu kan fungsinya selain mengalokasikan juga fungsi stabilisasi. Semua aspek kehidupan termasuk bisnis juga harus digital ya. Karena itu kita kalau tidak ikut digitalisasi ini kita akan tertinggal. Itu dulu. Jadi kita harus paham bahwa eranya sudah berubah. Mindset digital itu adalah orang yang bekerja cepat, orang yang mau melayani, memberikan kualitas yang terbaik. Itulah yang disebut dengan digitalisasi. Sahabat kita sekalian, sahabat podcast, kita kembali lagi di acara podcast Apa Cerita bersama Bang Naslindo. Si Raid masih kepala biro Bang ya, kepala biro ekonomi. Kepala biro perekonomian ya. Percaya Pak Edi selalu ya. Kemarin di Siantar Simalungun ikut sama beliau. Ada beberapa agenda. Ada beberapa agenda. Kita lihat Bang Naslindo ataupun Pak Edi nggak bisa lepas. Lengket terus ini. Ya harus itu. Kita harus memperkuat pimpinan kita ya. Dan kemarin juga saat acara diseminasi yang KPK itu di sambutan beliau disinggung nama Pak Naslindo. Pak Nas ada di sini nggak? Katanya gitu. Bang Nas, pertama-tama selamat dulu untuk Pemprov Sumatera Utara. Pak Gubernur tadi pagi dipercaya sebagai narasumber terkait pengendalian inflasi Sumatera Utara yang katanya terkendali 5,03%. Pak Bang Naslindo, 5,03% ini sepertinya mencerminkan apa kira-kira artinya Pak? Ya, jadi memang pada bulan November ini kita mengalami deflasi ya. Deflasi yang bulan Oktober juga sebenarnya kita deflasi. Jadi secara tahunan itu inflasi kita itu 5,03. Itu artinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya harga itu meningkat secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan 5,03%. Nah, kalau kita melihatnya secara utuh, inflasi ini kan tentunya akan membuat harga-harga menjadi meningkat dan kemampuan membeli kita menjadi turun gitu. Yang nilai uang kita itu menjadi turun. Itu kalau kita bisa artikan seperti itu. Jadi itu juga bisa mengindikasikan ya bahwa naiknya juga nanti garis kemiskinan yang juga diukur dari pengeluaran. Maka nanti dalam inflasi juga kita akan melihat daya beli, menahan jangan sampai daya beli terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah itu menjadi turun karena kemampuan beli mereka turun. Kira-kira seperti itu. Artinya mungkin gini Bang Naslindo, 5,03% ini kira-kira untuk masyarakat apa sih gunanya, manfaatnya gitu kan terkendalinya inflasi ini gitu Bang? Ya, jadi kalau sebelumnya inflasi kita itu kan masih di angka 5,66 turun menjadi 5,03. Itu kan berarti ada penurunan. Betul. Ya. Kalau meningkat misalnya seperti daerah-daerah lain atau seperti negara lain misalnya yang angka inflasinya itu sudah bisa disebut hiperinflasi sampai 83% misalnya di Turki ya. Di Eropa sendiri angka inflasi itu di angka 9, di Amerika juga seperti itu ya. Nah itu kan berarti dibanding dengan kita relatif berarti kenaikan harga di sana itu lebih tinggi. Kalau tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan, di situ yang saya katakan tadi itu bisa membuat daya beli kita menjadi berkurang. Karena kemampuan kita untuk membeli barang dan jasa itu menjadi berkurang dengan naiknya harga-harga. Jadi harusnya kan dibarengi dengan
pertumbuhan ekonomi atau kenaikan pendapatan. Artinya kalau kita boleh mengartikan pengendalian inflasi ini berarti masyarakat sudah punya daya beli, begitu kira-kira? Nah, artinya kita mampu menurunkan. Nah, jadi kita dianggap mampu menurunkan. Sementara di beberapa daerah lain kan malah naik gitu. Jadi ada beberapa komoditas yang kita berhasil turunkan. Misalnya harga cabai harga cabai bisa kita turunkan, harga bawang bisa kita turunkan. Itu artinya baik itu di sisi produksinya, ketersediaannya tersedia, tapi juga harganya itu bisa kita turunkan. Nah, bagaimana menurunkannya? Ya, salah satunya kita memperbaiki sisi distribusinya, perdagangannya, dan juga dari sisi hulunya ya, di sisi produksinya. Kira-kira seperti. Kalau 5,03% kemarin sesuai yang dirilis oleh BPS, itu pemicunya masih tetap beras, masih tetap bahan bakar, bahkan juga rokok kan gitu kan. Nah, mungkin secara umum di langkah pengendalian inflasi kita ke depan seperti apa Bang Nas? Artinya 5,03 ini target kita ke depan, inflasi kita seperti apa kira-kira? Kita akan turunkan ya. Kita akan melakukan berbagai upaya-upaya yang bisa kita turunkan. Kalau kita lihat misalnya year to date ya per hari ini misalnya itu kan masih di angka 4,55. Ya. Jadi kita inflasi tahun kalender ya. Iya, jadi kita berpikir dan sebaiknya misalnya sesuai dengan rencana awal inflasi, sasaran inflasi itu kan di 2-4%. Ya. Nah, sekarang sudah 4,55 gitu. Kita berharap itu bisa turun sampai di 4%, tapi dengan sisa waktu tantangannya di Desember ini kan rasanya kita tidak mungkin deflasinya itu dalam gitu ya. Nah, tapi paling tidak jangan sampai nanti di akhir tahun inflasi kita itu masuk di 5%. Nah, jadi kami sedang hitung-hitung ya, kita sedang buat target inflasi kita itu bisa di 4,58 kira-kira seperti itulah. Ya, jangan sampai nanti di angka 5% kira-kira seperti itu. Apakah capaian 4,58 nantinya angka real dari kita? Karena gini Bang, mengingat di Desember kita kan akan menghadapi Natal, tahun baru. Kebiasaan itu pergerakan harga naik. Ada beberapa umum memanfaatkan. Mungkin seperti apa Bang Nas? Iya, saya koreksi ya. Jadi kira-kira di 4,85. Jadi kenaikannya itu sekitar 0,3 gitu ya. Nah, memang ada hal-hal yang tidak bisa kita intervensi, misalnya seperti angkutan udara tidak bisa kita intervensi ya. Tapi di sisi yang harga yang bergejolak khususnya pangan itu yang sedang kita siapkan sekarang. Untuk memasuki Natal tahun baru ini kita pastikan sentra-sentra produksi kita nanti bisa menyediakan semua yang dibutuhkan, terutama misalnya beras ya, kebutuhan beras, juga ayam dan juga telur ayam gitu ya, daging ayam, telur ayam, dan juga tentu berbagai produk hortikultura yang lain. Tapi ada hal yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah seperti angkutan udara. Kita mungkin bisa melakukan pengawasan. Jadi kita akan dalam waktu dekat kita akan panggil operator pesawat udara itu ya, penerbangan, supaya kita yakinkan mereka supaya mereka menuruti peraturan Menteri Perhubungan untuk tidak sampai menjual tiket pesawat itu di atas tarif atasnya yang sudah ditentukan. Itu dalam waktu dekat akan kami lakukan. Tapi kita juga sedang berupaya melihat misalnya beberapa komoditas yang kemungkinan akan ada juga peningkatan. Mungkin langkah yang kita lakukan itu mengajak baik itu konsumen maupun produsen sama-sama nih untuk menjaga supaya jangan sampai nanti terjadi lonjakan baik dari sisi permintaan atau mungkin ada pihak-pihak yang melakukan penimbunan. Nah, jadi kita berharap misalnya seperti minyak goreng jangan sampai ada kenaikan, bahkan kita berupaya untuk bisa kita turunkan.
Artinya Bang Nas, ketersediaan bahan pangan kita di Nataru tersedia gitu. Tersedia. Kemudian soal ini menjadi menarik karena kebiasaan tadi bahwa akan ada kenaikan harga dan juga akan dipicu oleh tindakan-tindakan oleh oknum-oknum yang sengaja mempermainkan harga. Kalau kita mau boleh tahu seperti apa langkah paling tidak untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di pasar kira-kira Bang Nas? Ya. Kita pertama melakukan pemantauan harga setiap hari. Oh, tiap hari gitu? Ya, kita sudah punya dashboardnya. Ya. Sehingga kalau dari hasil pantauan itu kita bisa pantau 33 kabupaten, kurang lebih 20 komoditas. Nah, nanti kita bisa lihat yang mana bergejolak. Nah, kalau nanti ada bergejolak, kita lihat di sisi mananya. Apakah itu karena ada permintaan yang tinggi atau mungkin di sisi supply-nya, produksinya terganggu. Apakah karena cuaca misalnya atau karena ada banjir atau mungkin di jalan longsor sehingga membuat barang-barang tidak masuk ke sentra-sentra konsumsi. Nah, dari situ kita bisa menganalisa apa penyebabnya terjadinya lonjakan harga. Kalau tadi bukan karena faktor cuaca, bukan karena produksi, tapi ada misalnya yang memanfaatkan situasi dengan cara menyimpan, menahan, itu yang akan terus kita lakukan pengawasan melalui sidak. Jadi dengan sidak, pengawasan pasar, nanti kita akan bisa lihat. Tapi itu setelah kita menganalisa dulu dashboard perkembangan harga harian kita. Kira-kira seperti itu. Artinya tim untuk melakukan pengawasan itu sudah ada terbentuk Pak? Ada. Dan itu kan sifatnya kita juga tidak perlu harus tunjukkan ke masyarakat bahwa kita sedang melakukan sidak di pasar, tapi semua informasi yang masuk juga ke kita bisa olah dan kita analisa sehingga kita bisa pastikan apakah ada oknum-oknum yang mencoba memampankan situasi-situasi seperti sekarang ini. Artinya kamu memastikan beras, minyak goreng, gula, telur segala macam itu, bawang merah, cabai merah ready di pasar gitu kira-kira Bang ya? Iya, jadi kita sudah komunikasi dengan kabupaten kota untuk memastikan sentra-sentra produksi kita. Kita juga sudah memanggil para produsen dan retail dan juga koordinasi dengan Bulog sehingga kita bisa menghitung persediaan kita dan juga kebutuhan sehingga kita bisa memastikan untuk komoditas itu bisa terjaga. Tinggal nanti harganya juga yang harus kita upayakan seperti saya bilang tadi itu kurang lebih 0,1 sampai 0,3 inflasi di Desember ini sehingga nanti inflasi tahunan kita itu sekitar 4,85. Jangan sampai di angka 5%. Pak Gubernur minta ke kita supaya coba diturunkan sebenarnya di 4 gitu ya. Tapi kalau kita bisa berhasil menahan ini aja di angka 4,55 atau bahkan 4,85, ini juga kita sudah berhasil menahan laju kenaikan harga-harga dan menahan daya beli masyarakat kita jangan sampai turun. Seperti tahun-tahun sebelumnya ada operasi pasar, paling tidak itu intervensi kita untuk menetralisir harga. Mungkin tahun ini di Nataru ada lagi mungkin Bang Nas? Ya, jadi kita memang andalan utamanya juga itu ya. Jadi kenapa kita harus melakukan operasi pasar atau sebutlah namanya bazar atau pasar murah gitu. Itu juga lazim dilakukan oleh negara-negara seperti Malaysia, negara tetangga kita juga melakukan itu ya. Jadi memang terkadang juga itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di pinggiran ya, di pinggiran. Nah kita nanti arahkan supaya ini bisa mereka juga mendapatkan harga yang murah. Kita kerjasama dengan distributor supaya mereka bisa mendapatkan harga murah. Sudah ada fokus titik-titik mungkin di mana? Ada beberapa kabupaten terutama di Kota Medan akan kita fokuskan. Daerah-daerah seperti Pematang Siantar, Binjai, Deli Serdang ya itu yang jumlah penduduknya banyak. Tapi juga di daerah-daerah kepulauan juga kita akan dukung dan kita bantu. Kita juga bisa ajak kabupaten kota bersama dengan Bulog. Jadi tahun Desember 2022 ini mungkin andalan kita terakhirnya itu dengan melakukan pasar murah atau bazar ini agar kita bisa menahan laju inflasi. Kira seperti itu.
Baik, tapi kalau kita kembali ke belakang seperti yang kita dengarkan tadi paparan Pak Gubernur sewaktu beliau menjadi narasumber di acara pengendalian inflasi di depan Gubernur dan Bupati Wali Kota. Tapi ada yang jadi pertanyaan kira-kira. Nah, kalau tidak salah ada seratusan miliar lebih dana untuk pengendalian inflasi di kabupaten kota. Tapi kalau kita lihat realisasinya masih sedikit, Bang Nas. Bahkan mungkin hanya sekitar 30-40%. Nah, padahal kalau memang ini terrealisasi, sesungguhnya akan menjadi bagus untuk dirasakan masyarakat. Bang, apa kendalanya? Kenapa kabupaten kota malah lebih tidak greget memanfaatkan anggaran untuk pengendalian inflasi ini? Kalau untuk program pengendalian inflasinya sebenarnya sudah banyak ya di beberapa sektor, khususnya di pertanian, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM. Itu sudah ada sebenarnya. Nah, yang realisasi kita sekarang yang hanya rata-rata sekitar 30% itu adalah seperti perlindungan sosial dan bantuan sosial. Itu adalah bantalan yang diberikan kepada yang saya katakan tadi dalam rangka menyokong jangan sampai masyarakat yang berpenghasilan rendah itu turun kemampuan daya belinya sehingga mereka menjadi masyarakat miskin yang selama ini mungkin mereka hampir miskin, berada di sekitar garis kemiskinan itu. Jadi karena inflasi dan kita tidak berikan BLT, mereka turun menjadi masyarakat miskin. Jadi angka kemiskinannya nanti naik. Nah, BLT itu kan banyak nanti disalurkan di Desember ini. Sama dengan kita karena itu perlu validasi supaya tepat sasaran. Jadi kita berharap nanti ya sekaliguslah menjadi bantuan untuk tahun baru karena tahun baru ini juga banyak kebutuhan masyarakat kita. Nah, ini proses administrasi, pendataan, validasi antara kita dengan kabupaten kota supaya jangan nanti satu sama lain itu sampai tumpang tindih atau salah sasaran. Jadi memang perlu waktu. Betul. Karena kabupaten kota juga mengalokasikan anggaran. Artinya mungkin di di minggu kedua, ketiga atau keempat mungkin itu semua akan disalurkan? Ya, targetnya sebenarnya kemarin itu di akhir November. Tapi karena kondisi kita di lapangan, petugas kita juga perlu mengkolek data, sinkronisasi data, juga kerjasama dengan lembaga penyalur seperti Bank Sumut, PT Pos gitu ya, dan juga Bank Himbara lainnya memerlukan koordinasi yang cukup. Karena itu mungkin ya kita sih berharap paling lambat lah di minggu ketiga. Ya, di minggu ketiga itu kami mendorong kepada pemerintah kabupaten kota supaya itu udah bisa tersalur ya, sekaligus juga untuk meningkatkan konsumsi kita karena pertumbuhan ekonomi itu juga salah satu yang berkontribusi itu adalah konsumsi. Ya, jadi konsumsi ini yang harus kita dorong, tapi juga kita harus pastikan tersedia barang-barang yang diinginkan supaya jangan sampai terjadi permintaan tinggi tetapi barang tidak ada, itu yang membuat kadang menjadi inflasi. Jadi inflasinya harus dikendalikan, tapi pertumbuhan ekonominya juga harus didorong melalui konsumsi. Tapi di sisi lain Bang Nas, kalau kita kembali ke inflasi tadi, ada kecenderungan itu bahan-bahan komoditas kita lepas dari Sumatera Utara seperti cabai kan sering itu. Mungkin langkah-langkah kita untuk ya paling tidak mengkat ini atau manage ini di kita dulu tercukupi baru ke daerah lain mungkin ada kita lakukan Bang Nas. Ya, pertama kalau kita melakukan pembatasan atau restriksi di dalam perdagangan di dalam negeri itu dilarang oleh undang-undang. Jadi undang-undang perdagangan itu tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Karena kalau itu dilakukan nanti kita menahan misalnya beras atau cabai. Tapi nanti daerah yang surplus, katakanlah bawang merah atau gula, menahan. Dan akhirnya kan kita seluruhnya sebagai satu bangsa. Kalau hubungannya dengan perdagangan luar negeri memang itu ada kebijakannya juga. Bisa ada kuota, bisa ada pelarangan untuk komoditas tertentu. Tetapi kita untuk pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan. Dan itu tidak boleh ada restriksi, pembatasan perdagangan antar daerah. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana sebenarnya membangun kerjasama di antara daerah-daerah di Sumatera Utara ini yang ada kondisi yang defisit ditutupi dengan yang surplus, dengan mengajak mereka melakukan kerjasama antar daerah
ada jumlah yang disepakati, ada harga yang disepakati, cara pembayaran, cara pengiriman yang disepakati. Tentu ini juga menggiurkan bagi provinsi tetangga. Benar. Nah, hanya saja mungkin ini kan hukum ekonomi, hukum pasar juga harus berlanjut ya. Artinya kita juga tidak bisa serta-merta menyatakan kepada petani cukupi dulu kebutuhan masyarakat Sumatera Utara. Nah, disitulah peran negara peran pemerintah daerah mencoba untuk memfasilitasi itu supaya daerah-daerah yang minus di Sumatera Utara ini mereka harus proaktif. Bagaimana caranya supaya yang tadi tidak lari karena ada disparitas harga yang menguntungkan di daerah lain, ya mereka mungkin bisa memberikan penawaran harga, pemerintah daerah juga bisa memberikan dukungan subsidi transportasi, jadi akhirnya itu bisa menjadi masuk akal. Sekarang juga kalau dibawa itu keluar dari Sumatera Utara kan ada juga di situ risiko. Tapi kalau misalnya harganya mungkin selisihnya hanya sedikit, nah saya rasa secara logika juga para petani kita atau pedagang kita juga akan berpikir, ya kenapa saya tidak melakukan perdagangan di sini sudah dapat keuntungan, walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan harga di tempat lain. Tetapi misalnya hambatan-hambatan infrastruktur dan juga yang lain-lainnya itu kita kurangi sehingga menjadi efisien. Apalagi kalau mereka sudah terkontrak, tentu mereka harus memenuhi hukum kontraknya karena ini soal perdagangan yang terus berkesinambungan. Karena itu kami mendorong ini supaya kabupaten kota betul-betul melakukan kerjasama antar daerah itu. Jadi bisa ada bisnis to bisnis antara koperasi dengan koperasi, badan usaha milik daerah dengan badan usaha milik daerah, kelompok tani dengan badan usaha milik daerah. Tapi peran pemerintah di sana fasilitasi juga bisa memberikan dukungan-dukungan untuk biaya-biaya tambahan seperti transportasi, sehingga itu bisa menjadi murah. Itu sebenarnya daerah yang harus menangkap itu, peluang itu. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau melarang itu tidak boleh. Memang tidak melarang Bang Nas, tapi di beberapa contoh ketika misalnya cabai merah justru di Sumut sendiri belum terpenuhi kebutuhannya dan sehingga naik harga, ya kan? Nah, justru daerah lain yang di over, artinya masyarakat yang terugikan sebenarnya Bang Nas. Iya, ya kalau kita melihat mungkin dalam jangka pendek bisa jadi begitu ya. Ada yang diuntungkan instan, misalnya harga di Sumut cabai 60.000 sementara daerah lain bisa 80.000. Orang bisa langsung ke sana begitu ya. Tapi risiko-risiko di perjalanan juga kan harus diukur juga begitu. Nah, bagi pengusaha sebenarnya untung penting, tapi bagi pengusaha ataupun bagi petani sebenarnya yang lebih penting dari untung adalah keberlanjutan dan kepastian. Jadi bisa jadi mereka untungnya oke lah, di untungnya nggak terlalu tinggi tapi harganya juga pasti dengan jumlah yang pasti, daripada untung hari ini nanti suatu waktu bisa mereka mendapatkan harga yang sangat murah sehingga nilai tukar petani juga turun. Nah, apa yang bisa memastikan itu ya hanya terkontrak. Jadi dengan terkontrak petani bisa menyebutkan satu harga yang wajar bagi mereka. Begitu juga dengan pedagang atau kita konsumen akhir ini. Harga itu menjadi wajar. Jadi wajar bagi petani sebagai produsen, tapi bagi kita juga terjangkau dan wajar. Ini yang sedang kami kerjakan, kerjasama seperti ini. Ada keseimbangan berarti Bang ya, ada keadilan untuk harga segala macamnya. Harus. Kalau enggak nanti petani ini kan menjadi trauma dan mereka tidak bersemangat untuk mengolah pertaniannya. Kalau mereka berhenti misalnya beralih ke komoditas lain atau ke bidang pekerjaan lain, itu kan nanti suatu saat kita akan juga mengalami penurunan produksi dan pada ujungnya nanti kepada inflasi. Bang Nas, satu lagi yang menjadi pemicu inflasi nantinya dikhawatirkan dari ketersediaan bawang merah dan bawang putih. Biasanya kalau untuk hari raya besar keagamaan seperti Natal Tahun Baru, ini permintaan akan bawang merah, bawang putih meningkat. Ini di Sumatera Utara seperti apa kira-kira Bang Nas? Ya, kalau untuk bawang putih mungkin kami akan diskusi dengan pedagang besarnya di sini.
Kira-kira apa yang bisa didukung oleh pemerintah supaya pertama ketersediaannya tersedia, yang kedua mungkin harganya juga. Karena kalau bawang putih itu prakteknya kalau kita kembangkan juga budidayanya juga kurang ekonomis di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara mungkin karena soal faktor geografis ya. Jadi lebih disukai misalnya bawang putih impor yang lebih besar putih gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa pedagang pengimpor ini bisa memastikan barang itu ada karena ada kemungkinan lonjakan permintaan di Natal tahun baru. Kalau bawang merah sebenarnya kita bisa tanam dan target pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebenarnya tahun 2022 ini harus surplus bawang merah. Kalau bawang merah gitu. Jadi tidak semua bisa kita tanam, tergantung dengan geografis kita. Ya, yang nggak bisa kita tanam tentu perdagangannya yang efisien yang kita rintis, salah satunya dengan kerjasama tadi. Nah, demikian dengan surplus yang ada pada kita itu juga bisa kita salurkan baik di dalam Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara. Berarti mau kita katakan adalah baik bawang merah atau bawang putih tetap akan tersedia di Nataru ya. Ya, kalau seluruh komoditas pangan itu kita pastikan tersedia di bulan Desember. Berarti tidak ada alasan untuk ada kenaikan harga yang tidak wajar kira-kira Bang Nas. Bahwa ada kenaikan harga itu kan bisa jadi terkait dengan biaya transportasi, kenaikan upah ya, seperti adanya kenaikan upah baru-baru ini juga kan akan menambah biaya-biaya dan juga misalnya jarak. Jadi itu selalu akan menjadi komponen penambah biaya gitu. Dan ketersediaan tadi itu tersediaan dalam arti kita produksi ya, tapi bahwa produksi ini bisa sepenuhnya terserap di Sumatera Utara, baru setelah terserap baru keluar. Mekanisme pasar menjadi sangat menentukan itu agar kita tidak lagi daerah yang surplus tapi kekurangan, ya kerjasama daerah yang seperti yang kami katakan tadi yang harus kita lakukan. Nah, kepala daerah di sini sangat berperan melihat bahwa kerjasama daerah itu sangat penting untuk menjamin baik di sisi petaninya maupun untuk perdagangan dan kita konsumen. Kalau dengan kondisi itu apa yang mau kita sampaikan kepada ya orang-orang yang akan mungkin melakukan kecurangan-kecurangan harga? Kita harus belajar dari Malaysia ya. Jadi Malaysia itu adalah satu negara yang berhasil mengendalikan inflasi. Coba dilihat nanti histori angka inflasi di Malaysia itu tidak pernah tinggi ya di atas selalu Indonesia. Ya. Selalu di bawah 3 ya, 2,6 gitu. Kenapa? Karena pemerintahnya bersama dengan rakyatnya sadar bahwa inflasi ini adalah ancaman yang bisa merusak sendi-sendi perekonomian. Jadi ibarat seperti pencopet gitu ya. Jadi kita lagi jalan, uang kita bisa langsung diambil. Begitulah inflasi gitu. Begitu naik 5,03, yang uang kita itu langsung berkurang, ya kan? Nah, mereka diberikan kesadaran bahwa kalau kita di konsumen membelanjakan atau membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan lalu untuk kita timbun, karena kita akan takut ada inflasi atau sedang berlangsung inflasi, maka nanti kita semua membeli. Pada saat semua berpikiran yang sama, pada waktu yang sama, permintaan melonjak, akan terjadi inflasi ya. Inflasi malah meningkat gitu. Ke depan ekonomi itu menjadi rusak. Yang korban adalah kita konsumen. Masyarakat. Itu disadarkan melalui kampanye media massa, juga dalam pendidikan anak-anak sekolah dan masyarakat umum. Di sisi produsen, penjual juga disadarkan mereka bahwa kalau saudara menimbun, memang Anda akan mendapatkan keuntungan. Tetapi nanti akan terjadi inflasi selanjutnya gitu. Nah, ini juga akan merusak ekonomi dalam jangka panjang. Jadi mereka sudah sadar bahwa inflasi ini harus dikendalikan. Kalau enggak nanti ini akan menjadi sebuah ancaman yang bisa merusak stabilitas perekonomian.
Di samping itu, pemerintah Malaysia itu juga rutin melakukan bajar. Jadi ada hari-hari tertentu dalam satu pekan mereka juga ada pasar murah. Kerjasama dengan pemerintahnya dan juga badan-badan usaha, pelaku-pelaku usaha. Jadi mereka bisa mendapatkan harga-harga. Ini pola yang juga sedang kita buat ya di Sumatera Utara dengan mendorong bajar di semua titik-titik yang kita anggap perlu untuk kita intervensi dengan melibatkan kabupaten kota, Pemprov, Bulog, kita melakukan bajar pasar murah ya. Tapi juga melalui media seperti saat ini kita ingin mensosialisasikan bahwa inflasi ini harus kita kendalikan. Harus kita kendalikan. Jangan, itu kuncinya. Ya, harus kita kendalikan. Gitu. Baik, kembali ke Pemprov sendiri menghadapi Natal Tahun Baru. Mungkin dari Pemprov sendiri dalam upaya untuk menselaraskan ekonomi di Sumatera Utara, apalagi langkah-langkah kita di menghadapi Natal Tahun Baru ini? Ya, tadi saya sudah singgung akan ada lonjakan perjalanan ke Sumatera Utara. Ya. Nah, kita akan melakukan monitoring dan mencoba berkomunikasi dengan operator penerbangan supaya mereka jangan sampai menaikkan harga di luar batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua tentu kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa konsumsi yang dilakukannya itu juga adalah tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan menurut apa yang mereka butuhkan. Di sisi produksi kita juga memastikan tadi semua sentra-sentra produksi kita bisa menghasilkan untuk seluruh kebutuhan kita. Nah, yang tidak bisa kita hasilkan itu ya memang melalui jalur perdagangan. Karena itu distribusi perdagangan juga harus dijaga. Salah satunya soal transportasi, logistik, pergudangan. Itu nanti berbarengan dengan menumpuknya perjalanan itu kan bisa juga terjadi kemacetan di mana-mana. Nah, ini yang kita perlu koordinasi dengan kepolisian, dinas perhubungan agar memastikan bahan-bahan pangan ini menjadi yang utama untuk diutamakan di dalam jalur distribusi, nanti jangan sampai macet, kira-kira seperti itu. Selanjutnya Bang Nas, soal infrastruktur kita mungkin terhadap kondisi ini kan pasti mobilitas bakal meningkat sampai libur Nataru. Ini mungkin persiapan Pemprov sendiri sampai ke sana kira-kira memastikan ini semua aman. Pemprov sendiri punya satu program untuk memberikan mudik gratis kepada masyarakat ke titik-titik di Sumatera Utara. Oh gitu Pak ya. Ya, lalu kalau kita melihat sebenarnya sekarang dari sisi infrastruktur jalan memang sedang dikerjakan ya, progres jalan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat seperti tol Tebing Siantar kan sedang berproses. Mudah-mudahan nanti termasuk yang 2,7 ada 33%. Termasuk itu ya. Jadi jalan tol yang sedang dibangun itu nanti kami coba lihat ya, kita berpikir juga itu bisa digunakan jadi jalur alternatif walaupun belum diresmikan kalau terjadi kemacetan. Ya. Nah, tapi apakah itu udah langsung terhubung dengan jalan provinsi atau jalan nasional? Nanti tentu dinas perhubungan dan dinas pekerjaan umum bisa melihatnya itu. Menarik soal mudik gratis itu, kemana saja mungkin titiknya Bang Nas? Apakah ke Tapanuli, kemana? Ya pasti ke Tapanuli, ke Labuan Batu yang jauh, misalnya paling jauh ya Labuan Batu Selatan. Yang jauh juga itu ada di Tapanuli, mungkin juga ada di Karo, Papua Barat, kira-kira seperti itu. Artinya gratis ya? Ya kalau kita ke Deli Serdang nggak usah gratis lah kan. Masyarakat itu siapa aja sih kira-kira yang bisa naik untuk bisa menikmati mudik gratis ini Bang? Yang jelas tidak saya lah ya, artinya yang pegawai ya janganlah. Pegawai kan sudah bisa beli tiketnya. Ya masyarakat yang berpenghasilan rendah lah. Kita utamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Mahasiswa misalnya. Mahasiswa, terus orang-orang yang bekerja di sini mungkin mereka pekerja buruh, tukang di Kota Medan ini, mereka mau pulang. Ya mereka yang pantas di situ. Jangan nanti pula itu pegawai-pegawai kita. Ya, jangan ya, kita minta itu, kita utamakan masyarakat lah. Mulai kapan kira-kira program ini kita jalankan? Di Desember ini mungkin di minggu-minggu
keempat lah ya, minggu keempat. Karena kan nggak panjang juga liburnya kan, nggak boleh kan, liburnya kan nggak boleh panjang juga ya. Ya mungkin untuk mempersiapkan tanggal 25 dan juga di tanggal 1-nya aja. Nah, ya. Bang Nas, tadi inflasi sudah kita bahas. Sekarang kita mungkin ke ekonomi 2023 yang kalau katanya ada ketidakpastian akan lebih sulit dari sekarang. Bang Nas mungkin berpandangan seperti apa? Iya, jadi memang ekonomi tahun 2022 ini sudah sulit ya. Kita belum sepenuhnya pulih. Ya. Terbukti dari masih ada beberapa lapangan usaha yang masih mengalami kontraksi ya. Nah, tahun 2023 itu sebenarnya kenapa itu diperkirakan lebih sulit dari tahun 2022 di 2023 nanti, ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian global. Jadi kita tahu ya, ekonomi global itu seperti IMF juga World Bank melakukan koreksi atas pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau sebelumnya tahun 2022 ini diperhitungkan sekitar 4,5. Tapi nanti diperkirakan turun menjadi 3,2. Nah, kenapa demikian? Karena memang situasi geopolitik perang Rusia dan Ukraina kan belum ada kepastian akan cepat berakhir. Kita tahu dua negara ini juga sangat terkait dengan perekonomian banyak negara. Sekarang ini perekonomian global itu, ekonomi kita ini sudah terintegrasi. Jadi kejadian misalnya di Eropa, kejadian perang Ukraina dengan Rusia itu berdampak kepada kita. Akan begitu cepat pengaruh ke kita ya? Iya, pertumbuhan yang slow di Cina dan juga di Amerika, di India itu juga akan berdampak dengan kita. Karena kita ini sudah terhubung dengan negara-negara tersebut menjadi mitra dagang. Nah, ini semua berakibat pada ketegangan politik ini tadi ternyata juga memberikan sumbangan kepada inflasi khususnya pangan. Jadi karena terhambatnya distribusi seperti biji-bijian, gandum dari Ukraina itu membuat harga roti misalnya menjadi mahal. Jadi beberapa negara mengalami inflasi. Ya, artinya mungkin ke Sumatera Utara, Bang, apakah akan berdampak langsung kira-kira? Ya, jadi karena terjadinya inflasi ini kan secara teori harus dijelaskan. Salah satu yang meredam inflasi itu ya harus dinaikkan suku bunga. Nah, Amerika sendiri juga mengalami inflasi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk inflasi yang tinggi di Amerika. Jadi bank sentralnya itu, The Fed itu menaikkan suku bunga. Karena Amerika sebagai bank sentral yang memiliki ekonomi size-nya sangat besar, bank sentral lain juga harus menaikkan suku bunga, termasuk Bank Indonesia. Nah, karena Amerika yang menaikkan, kita ikut. Kenapa kita ikut? Karena Bank Indonesia harus menjaga bukan hanya karena inflasi tadi. Jadi terjadinya capital flow, pergerakan investor keluar karena di sana suku bunganya tinggi, orang lebih nyaman untuk berinvestasi di situ. Kalau nanti terjadi capital flow, maka rupiah kita akan melemah terhadap dolar karena orang membutuhkan banyak dolar ya. Jadi dolar menjadi berkurang, rupiah turun. Nah, saat dolar kuat, itulah yang terjadi sekarang. Dolar kuat, rupiah melemah. Saat kita mengimpor melakukan dolar, ya tentu kita akan mengalami kesulitan ya, menjadi mahal gitu. Dan itu ditransmisi menjadi inflasi karena diimpor. Demikian juga misalnya BBM yang kita beli dengan dolar, itu juga menjadi mahal karena dolar tinggi. Demikian juga dengan utang swasta maupun utang pemerintah yang jatuh tempo harus dibayar, itu menjadi mahal. Satu sisi kenaikan suku bunga itu juga menambah biaya modal baik perusahaan maupun rumah tangga. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang kredit mobil, kredit sepeda gitu ya, kredit rumah, kan menjadi meningkat pembayaran mereka. Atau bagi pemula tentu mengurangi kreditnya. Sehingga konsumsi atas itu tadi yang perumahan, mobil, motor ya, dan investasi dari perusahaan itu menjadi tertahan. Jadi diperhitungkan karena konsumsi berkurang, investasi juga tertahan, wait and see, maka itu juga
terjadi di Sumatera Utara. Kira-kira seperti itu hubungannya. Tetapi karena kita ini ekonominya memang masih ditopang pertanian, maka kita masih selamat dari resesi. Tetapi pasti akan mengalami juga penurunan ya. Maka kita juga sedang menghitung ini ya, pertumbuhan ekonomi kita sekarang kan di triwulan 3 4,97. Ya, nah, 97. Akan terkoreksi mungkin nanti dengan kondisi yang. Jadi dengan kita berharap di tahun 2022 ini kita bisa di angka 5% ya, harapannya begitu. Tapi dengan adanya perlambatan atau resesi global ya, atau yang terjadi di mitra dagang kita seperti India, kan kita banyak ekspor CPO ke sana, Cina juga. Sementara kita ini basisnya pertanian, salah satunya tadi CPO. Jadi kemungkinan ekonomi kita juga akan terkoreksi ya. Jadi kalau dulu kita targetkan ekonomi kita itu bisa di level 5%, ya kita sedang melihat misalnya di angka 3,9 sampai 4,7 tahun 2023 itu. Kalau dari paparan abang tadi sepertinya ngeri resesi yang abang sampaikan tadi. Tapi boleh di Sumatera Utara jelaskan seperti apa paling tidak yang kita harus lakukan untuk minimal bertahan dari serangan ini. Ya memang kita harus selalu optimis ya. Dan sebenarnya resesi juga mengajarkan kita untuk terus kritis gitu. Dan saat resesi maka akhirnya kita juga bisa berpikiran kreatif. Nah karena itu pemerintah tentu dengan fungsi yang ada, APBD itu kan fungsinya selain mengalokasikan juga fungsi stabilisasi. Ya menstabilkan ya. Ya menstabilkan sehingga apapun goncangan atau shock terhadap perekonomian seperti inflasi itu ya salah satunya fungsi stabilisasi. Yang kedua pemerintah juga punya fungsi alokasi. Fungsi alokasi inilah nanti di mana kami akan menyalurkan, menempatkan program-program pemerintah ke hal-hal yang produktif. Jadi kita tahu misalnya sektor kita itu di pertanian, maka kita akan fokus di pertanian pangan. Jangan sampai masyarakat kita tidak mendapatkan pangan yang cukup, yang terjangkau. Yang kedua dari sisi pelaku tentu UMKM yang sangat besar perlu didukung dengan pembiayaan dan pemasaran. Ada bantuan mungkin kira-kira? Ya tentu. Jadi bantuan dukungan pembiayaan seperti KUR, bantuan untuk alat-alat produksi, juga technical assistant untuk mereka ya. Dan mereka lah yang nantinya menjadi tulang punggung perekonomian. Yang ketiga, APBD itu juga memiliki fungsi redistribusi, artinya mendistribusikan seluruh keadilan sosial gitu ya melalui instrumen subsidi maupun pajak gitu, sehingga memastikan jangan sampai nanti terjadi ketimpangan. Nah, fungsi pemerintah di situ melindungi kelompok-kelompok yang rentan dengan bansos. Jadi pada saat resesi atau krisis yang kami pastikan dulu bahwa ada perlindungan sosial. Jadi itu akan dipastikan. Nah, tapi kita juga mendorong swasta dan pemerintah dan juga masyarakat luas ya, swasta dan masyarakat luas, bahwa kehati-hatian perlu, tapi juga terlalu juga kita semua hati-hati, semua berpikiran hati-hati, menahan, tidak ada yang melakukan aktivitas membuat terobosan-terobosan, akhirnya nanti malah berbalik membuat ekonomi kita menjadi slow dan bisa masuk jurang resesi. Jadi optimisme tadi itu memang harus terukur, tidak bisa hanya emosional menyatakan kita optimis, tapi juga harus dipastikan masyarakat juga harus bergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalnya anak-anak muda mereka bisa diajak untuk kreativitas yang mereka miliki untuk bisa melakukan terobosan-terobosan di bidang ekonomi, khususnya ekonomi sekarang adalah ekonomi digital. Nah, ada inovasi-inovasi atau kreativitas yang bisa mereka jual, mereka bisa produksi, sehingga ekonomi bergerak. Demikian juga swasta ya, diharapkan mereka juga bisa mengembangkan seluruh kapasitas yang ada, memanfaatkan peluang-peluang. Karena di setiap krisis itu pasti ada peluang.
peluang apa yang bisa dimanfaatkan sehingga ini masih bisa tetap membuka lapangan pekerjaan. Paling tidak jangan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Itu adalah yang terakhir yang harus dilakukan. Ini hal-hal yang mungkin perlu kita dorong kepada masyarakat supaya kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap seluruh analisa ekonomi yang menyatakan bayang-bayang perekonomian di tahun 2023 itu. Sebenarnya. Tapi kita memastikan bahwa kita terus bisa tumbuh walaupun mungkin tadi seperti saya ceritakan tadi ada sedikit perlambatan karena perlambatan secara eksternal yang akhirnya mempengaruhi kita. Tapi apa yang keunggulan-keunggulan misalnya kita memiliki pariwisata ya itu bisa kita kelola dengan baik. Masyarakat kita juga besar dan ini sebuah potensi untuk meningkatkan konsumsi khususnya kelas menengah ke atas dan tentu hilirisasi sehingga terjadi transformasi ekonomi. Kalau kita melakukan hilirisasi akan ada peningkatan nilai tambah dari semua produk barang jasa yang kita bisa hasilkan dan itu bisa melalui inovasi-inovasi yang ada. Ya, kita tertarik dengan apa yang Abang sampaikan soal APBD tadi. Tentu ini menjadi stimulan bagi masyarakat juga. Ya. Ada mungkin konsep kita untuk paling tidak serapan APBD ini boleh lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oh iya, Bapak Gubernur kan sudah memerintahkan kepada perangkat daerah bahwa sudah harus dilakukan tahun ini semua tender dini. Tender dini, Pak ya. Iya, jadi proyek-proyek di Sumatera Utara ini sudah harus ditender pada tahun 2022 ini untuk kegiatan 2023. Nanti di Januari sudah langsung sign kontrak, sudah langsung jalan sehingga di triwulan pertama diharapkan uang muka sudah bisa diberikan. Jadi tidak lagi kejadian-kejadian seperti yang dulu-dulu misalnya di akhir tahun masih realisasi rendah. Karena APBD itu tadi fungsi alokasinya kan ada di situ dan stabilisasinya juga ada di situ. Itu yang direncanakan oleh Bapak Gubernur Edi Rahmayadi. Sudah ada mungkin contohnya tender dini mungkin? Sudah kan. Coba nanti dicek di rencana umum pengadaan Sumatera Utara berapa yang sudah masuk di situ. Tapi kalau dari rapat-rapat yang kita ikuti karena ketepatan itu dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang Jasa dan itu sudah menjadi satu hal yang menjadi target pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Itu akan dipercepat. Bang Naslin juga sampaikan ada kesempatan untuk mengembangkan ekonomi digital untuk anak-anak muda. Mungkin seperti apa konsep yang mungkin bisa disampaikan kepada kawan-kawan kaula muda ini? Iya, ini era sekarang adalah era digitalisasi. Jadi semua aspek kehidupan termasuk bisnis juga harus digital ya. Karena itu kita kalau tidak ikut digitalisasi ini kita akan tertinggal. Itu dulu. Jadi kita harus paham bahwa eranya sudah berubah. Ya. Pemerintah akan buat program dan sedang kita lakukan baik itu inkubator untuk melatih mereka misalnya marketing digital ya, bagaimana penjualan online, bagaimana masuk di memilih platform e-commerce yang ada, sistem pembayarannya ya, kira-kira seperti itu sampai juga mempelajari bisnis model dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka membuat marketingi sebuah produk jasa. Itu kita lakukan. Jadi berbagai program untuk UMKM kita buat. Jadi nanti anak-anak muda kalau berkeinginan ya mahasiswa juga yang sangat native dengan perubahan teknologi sekarang ini, kita berharap dan dukungan pembiayaan juga kita akan dorong supaya mereka bisa berkembang mengembangkan ekonomi digital. Bang, kemana mereka datang, Bang? Kalau misalnya kita ada anak muda tertarik, silakan datang ke Biro Perekonomian. Nanti kami akan diskusikan dengan Dinas Koperasi UMKM, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, juga dengan Dinas Pertanian, terserah. Dan digitalisasi itu kan di semua aspek. Jadi bukan hanya di sektor perdagangan saja, tapi juga di sektor hulu itu yang masih kurang. Jadi pertanian ini pun bisa kita digitalisasi, misalnya perdagangannya itu dengan platform gitu ya. Nah, memang ini hal-hal yang baru, tapi trennya akan seperti itu. Yang konvensional itu akhirnya nanti suatu saat tidak ada. Nah, ini harus dipersiapkan. Tapi perubahan digitalisasi ini kan bukan soal infrastruktur, tapi ini mindset. Mindset ya. Mindset digital itu adalah
orang yang bekerja cepat, orang yang mau melayani, memberikan kualitas yang terbaik. Itulah yang disebut dengan digitalisasi. Jadi ada disrupsi di situ ya. Jadi bukan misalnya kita ada perangkat laptop, internet segala macam, ya kalau nggak mindsetnya nggak berubah, betul. Nggak bisa juga gitu. Padahal peluang banyak di sana. Iya, jadi kreativitas yang luar biasa, kecepatan untuk melayani, kemampuan untuk berubah dan mengadaptasi perubahan-perubahan, itulah mindset digital itu. Artinya udah kesempatan untuk nongkrong-nongkrong harus dikurangi lah. Mau membuatkan kira-kira begitu mungkin banyak. Betul. Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya kita itu efisien ya. Jangan sampai dalam masa krisis kita juga pola kita berkonsumsi masih boros ya. Jadi kita memanfaatkan sumber daya modal yang ada itu untuk usaha-usaha yang produktif. Begitu. Kita tidak membatasi konsumsi, tapi kalau konsumsi tidak pada hal yang produktif itu juga tidak memberikan makna apa-apa kepada perekonomian. Benar, satu lagi Bang Nas soal menjawab ketidakpastian ekonomi tadi Bang singgung juga soal pertanian. Nah, dalam kaitan ini kita melihat masih ada kendala di pupuk, ketersediaan pupuk segala macam. Ini mungkin ada konsep dari kita untuk paling tidak mengatasi kelangkaan pupuk. Iya. Yang pasti kita mendorong pengembangan pupuk organik. Dan ini kita punya sekolah lapangannya untuk mensosialisasikan. Ya, lagi-lagi ini kan soal mindset. Karena masyarakat sudah terbiasa dengan penggunaan pupuk anorganik, cepat gitu ya. Sementara kalau kita alihkan ke pupuk organik itu kan perlu waktu dan juga mungkin secara kuantitas jumlah bisa turun dulu sampai sesuatu yang dipulihkan unsur haranya. Jadi petani terkadang tidak mau menanggung rugi untuk masa menunggu itu. Jadi ini soal mindset. Tapi kalau dihitung secara rupiah sebenarnya tidak rugi karena dia lebih murah lebih murah, lebih efisien menggunakannya. Cuma dari sisi produksinya turun. Tapi kalau dijual juga sekarang kan masyarakat konsumen juga lebih menyukai produk-produk yang organik sebenarnya. Pasti lebih mahal. Dan kita berlihatnya untuk ke jangka panjangnya. Nah karena itu memang ini selain kita punya strategi ya, jadi mungkin kita tidak langsung masif tapi demplot yang harus dikembangkan sampai nanti benar-benar berhasil sehingga yang lain bisa mencontoh. Benar. Dengan sekolah lapangan itu salah satunya kita membangun unit pengelolaan organik itu. Itu kemarin Pak Gubernur selalu dalam berbagai kesempatan mengatakan itu pupuk anorganik. Artinya memang udah dikembangkan di mana aja kira-kira ini program ini? Oh banyak. Jadi kabupaten kota itu sudah banyak mengembangkan ini ya. Baik itu kotoran hewan, sampah perkotaan. Yang baru-baru ini di Toba juga ada red devil ikan itu yang dijadikan menjadi pupuk. Nah itu juga banyak yang sudah dikembangkan dan pelakunya juga banyak ya. Jadi ini memang juga sedang kita selain di sisi produksi pupuk organiknya, kampanye mindset untuk penggunanya, kita juga sedang memfasilitasi agar pupuk-pupuk organik ini benar-benar bisa terimplementasi diserap di pertanian kita melalui dukungan APBD. Jadi kalau masing-masing kabupaten kota misalnya menganggarkan APBD-nya untuk membeli pupuk-pupuk yang dihasilkan masyarakat ini, maka ini mungkin bisa cepat dalam rangka mempercepat. Tapi kalau di awal-awal ini nanti mereka dibuat sendiri itu juga lambat gitu. Jadi mungkin perlu ada fasilitasi dari pemerintah untuk mempercepat implementasi dari pupuk organik ini melalui dukungan anggaran. Komitmen Pemda sendiri seperti apa yang kita lihat? Apakah memang sudah melek soal pengembangan pupuk anorganik atau gimana? Komitmen Pemda, pemerintah ya kita akan mengembangkan ekonomi hijau. Di kabupaten kotanya maksudnya? Ya ini memang tantangan ya. Tantangan terkadang juga tapi tidak semua. Terkadang kan kepemimpinan lokal ini fokus hanya pembangunan infrastruktur. Itu bagus. Pembangunan infrastruktur bagus. Tapi pembangunan infrastruktur yang juga tidak dibarengi dengan pembangunan pertanian karena itu basis kita, itu juga nanti akan tersedia infrastrukturnya tapi tidak ada yang diangkutkan juga menjadi sia-sia. Atau sebaliknya kita membenahi juga pertaniannya tapi tidak ada infrastruktur menjadi mahal. Jadi harusnya itu sesuatu hal yang tidak perlu dipertentangkan tapi dibuat selaras, diseimbangkan antara
pembangunan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur yang mendukung. Jadi jangan kesannya pembangunan itu sangat politis supaya bisa langsung dilihat orang. Harusnya kita bisa lebih jauh lagi. Misalnya kalaupun pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian, infrastruktur yang mendukung perekonomian sehingga menjadi lancar dan menjadi berdaya saing. Kira-kira seperti itu. Jadi memang itu tidak langsung bisa. Kalau jalan kan dibangun hari ini kita bisa langsung lihat. Kalau yang tadi pupuk organik itu perlu waktu gitu ya. Tapi ini sesuatu yang untuk jangka panjang menurut saya. Bang Nas, kita udah hampir mau tiba di ujung acara. Oke. Mungkin ada closing statement, penegasan mungkin dari bahasan kita soal inflasi dan ketidakpastian ekonomi di 2023. Ya, kami dari tim pengendali inflasi daerah, Bapak Gubernur terus melakukan monitoring. Setiap hari pemantauan harga, setiap minggu kita evaluasi, dan kita lakukan koordinasi dengan Forkopimda juga melibatkan kepolisian dan TNI, dan juga seluruh distributor. Jadi kepada masyarakat Sumatera Utara, jangan ragu bahwa memasuki akhir tahun ini, jumlah kebutuhan pangan kita tersedia dalam jumlah cukup. Dan soal harga juga kita akan terus kendalikan. Kami sedang menyusun strategi-strategi agar kita tetap bisa menahan laju inflasi yang kita perkirakan inflasi kita itu di akhir tahun ini menjadi sekitar 4,85%. Untuk ekonomi 2023 kita harus tetap optimis. Kita bisa selamat tidak resesi asal kita membangun ketahanan pangan kita, membangun UMKM kita, membangun daya saing kita, salah satunya infrastruktur, dan tentu kita juga harus menjamin adanya perlindungan sosial kepada masyarakat rendah apabila terjadi krisis untuk menahan daya kemampuan beli mereka harus didukung dengan bantuan sosial. Dengan demikian sisi konsumsinya terus bisa terjaga dan ekonomi kita bisa bertahan dan bisa tumbuh tidak sampai resesi. Jadi jangan terlalu khawatir, memanfaatkan semua peluang untuk kita bisa membuka usaha-usaha kreatif di tengah-tengah masyarakat. Jangan terlalu khawatir, Bang. Jangan terlalu khawatir. Kita harus optimis, tapi terukur. Ya. Terima kasih Bang Naslindo, sama-sama. Kepala Biro Program Sumatera Utara yang telah memberikan penjelasan soal inflasi dan kekhawatiran ekonomi 2023. Ya. Sahabat podcast, demikian podcast kita pada sore hari ini. Kita akan kembali di podcast selanjutnya. Horas. Ya.